Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis dan pengembangan sistem administrasi di Kowo Coffee berbasis web untuk memenuhi tugas mata kuliah IMK, Interaksi Manusia Komputer. Next, di sini kelompok 5 berisikan anggota Christian Sinaga, Dea Gita, Dision Widiarto, Friska Dianti, Lucia Ulfa, dan saya sendiri Yeremia Mikael. Dan ada satu teman kami yang tidak bisa hadir untuk presentasi, yaitu Dea Gita karena sedang sakit. Next. Pokok materi ini akan dibacakan oleh Christian Sinaga. Ya, di sini saya Christian Sinaga akan menjelaskan tentang pokok materinya. Yang pertama di sini ada hasil diskusi wawancara dengan owner coffee shop, dan yang kedua penjelasan tampilan dari web administrasi coffee shop. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakang dari riset dan pengembangan sistem yang telah buat itu adalah perkembangan zaman dan krisis ekonomi membuat gaya hidup seseorang berubah semakin maju, termasuk fenomena coffee shop. Para pengusaha semakin gencar membuka berbagai macam dan berbagai jenis coffee shop. Salah satunya coffee shop yang bernama Kowo Coffee. Namun di era kemajuan teknologi, Kowo Coffee masih termasuk dalam kategori teknologi tertinggal karena sistem administrasi yang ada di dalam Kowo Coffee masih menggunakan sistem manual. Nah, selanjutnya ada permasalahannya. Permasalahan yang kita temukan di sini adalah berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah bahwa sistem absensi ataupun kehadiran serta sistem penggajian yang ada di Kowo Coffee masih menggunakan sistem manual, di mana sistem tersebut sangat tidak efektif digunakan di masa kemajuan era teknologi dan informasi. Maka dari itu kami melakukan riset ini. Tentang Kowo Coffee, kelompok kami meriset tempat kopi yang berada di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Kami menemukan bahwa ada masalah dalam sistem absensi yang ada di Kowo Coffee. Maka kami memutuskan untuk membuat suatu web sistem absensi agar dapat membantu pengelola Kowo Coffee dalam menjalankan bisnisnya. Sejarah perusahaan atau sejarah Kowo Coffee. Kowo Coffee merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang menjual berbagai jenis kopi dan makanan, yang biasa disebut coffee shop. Kowo Coffee sendiri memiliki arti yaitu coworking space, di mana awal mula terbentuknya berawal dari pemanfaatan tempat atau lahan yang dimiliki oleh owner Kowo sendiri. Kowo Coffee berdiri di tahun 2017 di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Awal mulanya berdiri Kowo Coffee, owner tersebut memiliki goals atau misi, yaitu setiap tahunnya membuka satu cabang coffee shop, serta memiliki visi yaitu menjadikan Kowo Coffee sebagai tempat nongkrong, tempat rapat ataupun meeting, serta tempat berkumpul, dan memang goals dan misi tersebut terwujud di tahun-tahun berikutnya. Kowo Coffee mempunyai 2 cabang, yaitu yang pertama Kowo Coffee and Gallery di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2017, dan Kowo Coffee yang kedua adalah Kowo Coffee and Eatery di Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi tahun 2018. Serta memiliki 3 outlet yang bernama Kopi Binor. Kopi Binor merupakan anak perusahaan dari Kowo Coffee sendiri. Outlet Kopi Binor berbentuk kopi to go atau hanya melayani drive-thru, yaitu di Outlet Arumdina Cibubur, Outlet Jati Bening, Outlet Kemang Timur Dalam. Dan ketiga outlet ini berdiri di tahun 2019. Kopi Binor sendiri memiliki filosofi nama yaitu Bini Orang yang berasal dari pengambilan biji kopi yang digunakan tersebut diambil dari lahan milik mertua owner sendiri. Kopi Binor merupakan kopi khas dari Kowo Coffee Shop. Di tahun pertama berdiri, Kowo Coffee sudah terdaftar di GoFood atau di GoFood Gojek, dan tahun 2018 terdapat juga di GrabFood. Kowo Coffee memiliki sistem manajemen kepercayaan
yaitu sistem laporan kehadiran by phone atau konfirmasi melalui telepon seluler atau WhatsApp. Sering terjadi permasalahan sistem di Co-work Coffee yang berasal dari human atau pekerja yang sering kali keluar masuk, dan mereka memang berada di rentan usia yang masih muda atau fresh graduate. Manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan di Co-work Coffee yaitu owner berada di lini paling teratas, baru top manajemen dan operasional. Struktur organisasi dan fungsi. Berada di struktur paling atas adalah owner. Di bawah owner terdapat tiga bagian yaitu public relation, manajer operasional dan produksi, serta accounting. Manajer operasional dan produksi itu mengawasi kasir, barista, kitchen, dan waiters. Owner memiliki fungsi sebagai pemimpin sekaligus pemilik dari Co-work Coffee, serta menguasai semua kegiatan transaksi ataupun penjualan di Co-work Coffee. Public relation mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini dan persepsi pengunjung terhadap Co-work Coffee. Menjalin dan membina hubungan yang baik antara Co-work Coffee dengan khalayak luar atau publik. Membangun citra Co-work Coffee serta mempromosikan kepada khalayak luar atau publik. Manajer operasional dan produksi. Tugas dan fungsi dari manajer operasional dan produksi adalah memastikan mutu serta kualitas pelayanan, memastikan pelaksanaan sebuah program, pusat koordinasi barista, kasir, kitchen, serta waiters, serta bertanggung jawab pada kepuasan pelanggan atau pengunjung. Accounting bertugas atau berfungsi mengatur administrasi keuangan, menyusun dan membuat laporan keuangan, serta menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan belanja secara periodik. Kasir memiliki tugas dan fungsi menerima orderan atau pesanan dari pelanggan, menjalankan proses serta transaksi penjualan dan pembayaran, serta bertanggung jawab atas jumlah pendapatan dengan produk yang terjual. Barista. Tugas dan fungsi dari barista yaitu membuat dan meracik minuman yang dipesan pelanggan atau konsumen, serta mengontrol dan memastikan kualitas bahan baku dan melakukan inovasi produk. Kitchen bertugas atau berfungsi membuat masakan sesuai dengan pesanan pelanggan atau konsumen, memastikan stok bahan baku sesuai dengan kebutuhan, serta menjaga kebersihan dapur dan peralatan masak. Waiters mengantar dan menyajikan sesuai pesanan pelanggan atau konsumen, menjaga kebersihan dan kerapian Co-work Coffee, serta memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, Oke. Di sini ada activity diagram ya. Ini adalah activity diagram dari web Co-work Coffee ya. Pertama, user akan login, lalu dia akan memilih menjadi dua bagian. Apakah akun itu adalah akun pegawai atau admin? Maaf, ini tanda panahnya harusnya ke kanan ya, ke arah admin. Kalau misalkan dia bakal login pakai user pegawai, dia bakal bisa melakukan dua hal. Satu, absen atau cuti. Atau melakukan cuti. Kalau misalkan sudah absen, dia bisa logout. Lalu kalau misalkan cuti, dia akan menerima dua kondisi, yaitu cutinya diterima oleh admin atau ditolak oleh admin. Lalu user dapat melakukan logout. Lalu kalau misalkan admin, dia bisa melakukan 4 hal, yaitu tambah posisi atau tambah departemen. Yang kedua adalah tambah pegawai. Yang ketiga adalah penggajian. Yang keempat adalah decision dari cuti tersebut. Dia menerima atau menolak cuti dari pegawai, lalu bisa logout. Di sini ada IRD. Banyak pegawai akan melakukan 1 kali absensi.
Maksudnya adalah banyak pegawai melakukan satu platform untuk absensi dan cuti, yaitu webnya cuma satu. Habis itu data dari absensi dan cuti itu kan banyak, bakal direkap sama satu admin. Lalu adminnya akan melaporkan ke satu atasan. Atasan itu berfungsi untuk menerima dan menggaji dari banyak pegawai. Itu ERD dari Kowo Coffee-nya. Oke, di sini untuk tampilan web dari web absensi Kowo Coffee yang telah kami buat. Di sini untuk login pegawai dulu. Di sini kita diminta untuk masukin email. Di sini tinggal email dari pegawai. John81@gmail.com. Setelah itu passwordnya, langsung login. Oke, sebelumnya maaf kendala koneksi, koneksi dari jaringan saya nggak stabil. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi udah setelah login akun pegawai, masukin email sama password. Di sini kita langsung masuk di dashboard. Nah, di dashboard pegawai ini ada keterangan jam. Di sini jam itu untuk menunjukkan kapan kita loginnya. Di sebelah kiri di sini ada nama Kowo Coffee-nya. Di sini ada user login-nya, itu kita sendiri, akun kita. Di sini ada nama kita di sini Dishon Widiarto sebagai pegawai. Ada dashboard absensi cuti keluar. Di sini coba kita absen masuk dulu. Nah, di sini kita udah melakukan absen masuk. Nah, di sini ada notifikasi berhasil. Oke. Habis itu kita ke profil dulu. Nah, di sini ada tampilan dari profil kita yang telah kita buat. Di sini ada profil pengguna dan nama dari kita sendiri. Di sini ada Dishon Widiarto, ada email dishon81@gmail.com yang akan kita gunakan sebagai email untuk masuk ke akun kita. Di sini ada jenis kelamin laki-laki. Di sini ada pilihan kembali dan simpan. Di sini kita pilih simpan aja. Habis itu kita masuk ke absensi. Jika sudah simpan, di sini ada tulisan berhasil update profil. Oke. Nah, di sini ada data absen. Di sini ada pilihan kita absen. Jadi setelah kita tadi absen masuk, itu di sini akan tercatat di data absen secara otomatis. Contohnya di sini yang nomor 1 ada nama kita, ada waktu kita absen, itu tanggal 8 bulan 6, baru tadi kita absen, ada keterangannya masuk. Begitu juga kalau pulang. Ya, kita balik lagi ke dashboard untuk absen pulangnya. Nah, di sini absen pulang nih, kalau sudah absen masuk, kita tinggal absen pulang. Di sini ada notifikasinya, ada notifikasi berhasil, dan di notifikasi dashboard ada tulisan, "Hai Dishon Widiarto, Anda sudah melakukan absensi masuk dan pulang." Habis itu kita lihat lagi ke absensi. Oke, nah di sini setelah kita melakukan absensi pulang, di sini sudah tercatat secara otomatis keterangan pulang. Itu berarti kita sudah absen pulang dan absen masuk. Oke, kita balik ke absensi, ke dashboard, sorry. Dashboard di sini ada pilihan slip gaji. Kita pilih download slip gaji. Nah, di sini slip gaji ini untuk mengambil gaji. Jadi sebelum kita mengambil gaji, kita harus mencetak dulu slip gajinya. Di sini ada keterangan jumlah kehadiran, berapa hari masuk dikali dengan gaji kita. Di sini ada jumlah cuti, berapa hari kita cuti dikali gaji, begitu juga dengan jumlah sakit, jumlah izin tidak masuk, dan total. Setelah kita lihat di sini hasilnya, kita bisa pilih print, itu untuk memprint hasil slip gaji kita. Nah, di sini itu tampilan untuk slip gaji. Jadi jika pegawai melakukan penarikan gaji, di sini kita print dulu untuk sebagai pengajuannya. Kita balik lagi ke absen ke web pegawai, pilih cuti. Ada fitur cuti di sini. Nah, di fitur cuti ini kita bisa untuk mengajukan cuti. Di sini kita tambah cuti aja, data permohonan ketidakhadiran. Oke, di sini ada keterangannya, jenis ketidakhadiran kita pilih. Contohnya kalau kita pilih misalnya izin tidak masuk. Nah, kalau izin tidak masuk,
Ini kita tidak perlu menyatakan surat keterangan dokter, tapi kita pilih yang izin sakit. Nah, di sini kita milih file. Sebagai contoh kita masukin sakit sebagai contoh. Oke, kita open, pilih filenya. Habis itu kita milih tanggalnya, misalnya hari ini, langsung today. Ada pilihan today. Sama di sini selesai ketidakhadiran. Artinya sampai kapan waktu kita cuti. Tinggal pilih tanggal ya, tinggal kita tulis alasan ketidakhadirannya. Misalnya sakit, habis itu kita simpan. Oke, di sini ada notifikasinya pengajuan berhasil. Nah, di sini ada keterangan kita cuti. Begitu juga dengan tadi absensi akan terupdate secara otomatis. Statusnya masih diajukan karena status ini akan berubah nanti oleh admin yang menentukan apakah kita bisa cuti atau tidak. Udah, habis itu kita pilih keluar untuk logout. Oke, selanjutnya klik Lucy untuk admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian admin. Di sini udah login dulu. Ada dashboard, master data, absensi, penggajian, cuti, dan keluar. Kalau kita pencet jumlah karyawan, tampilannya akan seperti ini. Terus ada tambah data, terus NIP, nama, jenis kelamin, jabatan, waktu masuk. Contoh kalau kita masukkan NIM-nya, NIP dan nama. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Ini notifikasi kalau dia berhasil. Terus bagian departemen. Di tampilan ini tampilan departemen, dia ada barista, magang, kasir, dan bagian IT-nya. Kalau kita pencet bagian pegawai, ini tampilan untuk data absen pegawainya. Penggajian. Di sini ada NIP, nama, hadir, cuti, izin, sakit, dan gajinya. Kalau cuti, ada nama, jenis sakitnya, waktu, keterangan, status, dan opsi. Contohnya,
Terus untuk lockout, ini kalau kita udah selesai buka webnya. Demikian presentasi dari kami. Kalau misalkan ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.